warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ibu, materi mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang ekuitas merek ya. Ekuitas merek G, Ibu akan share sebentar. Oke. Tentang ekuitas merek. Nah, Ibu akan jelaskan ekuitas merek adalah pemahamannya. Apakah ekuitas merek? Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan kepercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu. Nama dan atau simbol yang mampu menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa. Bukan produk ya, mohon maaf saya salah. Produk yaitu dalam kurung ini adalah barang atau jasa. Jadi produk itu menyangkut barang atau jasa. Mohon maaf Ibu salah. Oke, bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Nah, peran merek digunakan untuk apa? Sebagai media untuk menunjukkan asal keberadaan merek, media, sehingga si pembeli akan tahu, oh produk ini berasal dari daerah mana, ya, diproduksi dengan apa, gitu, keamanannya seperti dan lain-lain. Kedua, meminimalisasi biaya dalam proses pembagian keputusan pembelian. Meminimalisasi biaya begini, si pembeli akan hanya cukup melihat, oh dari merek itu dia dipelajari, oh ini, oh iya kita putuskan membeli. Jadi cukup mempelajari mereknya. Sebagai bentuk komitmen oleh produsen membuat produk kepada pengguna melalui produk yang dia hasilkan. Komitmen bahwa produk ini dijamin berkualitas dan sesuai kebutuhan konsumen. Jadi bentuk komitmen dari perusahaan sehingga si pembeli konsumen menjadi tahu. Brand dapat digunakan sebagai alat simbol pembeda sehingga sama-sama sambal, yang satu merek Brudi, yang satu merek Bu Surya, itu misalnya. Sama-sama air mineral, satunya Ade, satunya Aqua. Jadi sebagai simbol nama. Kayak kita sama-sama manusia, yang satu namanya siapa, yang satu namanya siapa. Brand sebagai tanda kualitas, branded merek itu sebagai tanda kualitas. Kalau kita memberi merek asal-asalan, maka menunjukkan kualitasnya juga produk itu asal-asalan. Dengan nadanya brand, maka akan mengurangi resiko untuk ditiru orang lain, ya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh produsen bagi konsumennya. Pertanggungjawaban menyodor ke konsumen, yuk silakan lihat, ini loh produk saya. Ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek, branding, adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Bukan produk dan jasa, tapi apa? Produk gitu aja ya, produk. Penetapan merek adalah menciptakan perbedaan antar produk, ya, walaupun sejenis gitu. Maksudnya begitu ya. Oke, lanjutnya kapabilitas dan filosofi dari penetapan merek. Sebagai pengetahuan bagi pelanggan. Satu, pandangan jangka panjang ya, untuk jadi dikenang selalu. Inovasi produk sehingga produk apapun mereknya satu gitu. Misalnya apa ya, saya punya produk UKM, mereknya semuanya B454 RYA, Bu Surya ya. Tapi di situ ada sambal, ada snack, ada keripik dan lain-lain. Semuanya B454. Jadi inovasi produknya ada. Kemudian strategi kualitas, strategi produsen dalam menunjukkan kualitas. Strategi perluasan merek ya. Strategi perluasan merek. Jadi merek satu untuk beberapa produk. Strategi multi merek. Berarti multiplier. Jadi multiplier, jadi berlipat ganda. Pelopor komunikasi antara produsen dengan konsumen. Tenaga penjualan yang agresif. Efisiensi pemangkasan biaya dan sistem manajemen ketika kan kapabilitas dan filosofi merek ya. Oke. Yang ketiga adalah komponen dari ekuitas merek. Komponen apa aja? Oh, ada diferensiasi. Ya, ekuitas itu modal, kekuatan. Kekuatan modal dari merek itu bisa digunakan untuk apa? Ekuitas itu modal ya. Diferensi mengukur komponen dari ekuitas merek. Ada diferensi energi, relevansi, harga diri dan pengetahuan.
Diferensi itu mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek yang lain. Mengukur arti momentum merek. Mengukur kecakupan daya tarik merek. Harus mampu mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati merek tersebut. Mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Nah, itu komponen dari ekuitas merek. Jadi kekuatan modal merek itu harus menyangkut ini. Ya, komponen dari ekuitas merek tidak ada yang mengalahnya. Ya, apakah ia menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang lain? Ya. Jadi harus punya keterikatan, harus punya keunggulan, harus punya kinerja yang baik, relevansi dan kehadiran. Ya, nah, resonansi merek. Resonansi merek itu adalah mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek. Nah, dan sejauh mana merek itu sinkron dengan merek. Mereka, si konsumen ini sinkron dengan merek. Resonansi merek ini terdiri dari 4 komponen. Komponen itu adalah loyalitas pelanggan, brand, kesadaran komunikasi, dan keterlibatan terhadap brand. Ya, maka sebagai pemasar, kita wajib membangun hubungan yang aktif dengan pelanggan. Terlibat langsung dengan pelanggan akan meningkatkan loyalitas terhadap brandnya. Ada hubungan. Ya, jangan habis jual sudah selesai, jangan. Harus terpelihara hubungan yang baik. Tak hanya pembelian secara berulang, pelanggan yang loyal juga akan menjadi duta dari mereka tersebut karena bentuk loyalitas ada 3. Bisa merekomendasikan kepada orang lain, bisa membeli ulang, bisa juga menjadikan pembelajaran buat dirinya. Itu harapan. Jadi renovasi merek ini harus penuh tekanan karena menjalin hubungan yang baik antara produsen, perusahaan dengan konsumen yaitu pelanggannya. Yang harus diperhatikan dalam resonansi merek adalah harus memiliki kinerja merek, seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggannya. Ya, ada pencitraan merek, harus bisa menggambarkan efek sifat ekstrik produk atau jasa tersebut, yaitu produk, barang, dan jasa. Ya, salah ini. Ada penilaian merek, berfokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. Perasaan merek, respon dari reaksi emosional pelanggan tersebut terhadap merek. Resonansi merek mengacu pada sifat hubungan dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana mereka merasa sinkron dengan merek tersebut. Ini harus diperhatikan untuk menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan produsen. Kriteria penting yang harus dijaga dalam elemen merek adalah ya, dapat diingat, bermakna, dapat disukai, mudah disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi dengan hak cipta. Ya, itu ketika mau mendesain merek perhatikan ini, hal-hal ini. Bagaimana program ketika membangun merek? Yaitu pertama personalisasi, yaitu memastikan merek pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan, mudah diingat pelanggan dan mudah dipahami pelanggan. Integrasi maksudnya membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan mengingatkan efek kepada individu. Internalisasi merupakan kegiatan data proses yang membantu memberikan informasi dan menginspirasi banyak karyawan. Pendekatannya. Oke. Jadi ekuitas merek adalah modal yang bisa diberikan oleh merek kepada perusahaan. Maka merek atau brand ini harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan yang hebat bagi perusahaan untuk bisa menjual produknya. Itu dari penjelasan Ibu ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya jika ada kesalahan penyampaian Ibu mohon maaf, kesalahan saya juga mohon maaf. Semoga kita semua sehat selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.